Baik, kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, jadi ngeblank ya. Selamat pagi, selamat datang kembali di kelas Bicara Syifa, belajar public speaking dari nol, temukan potensi melalui bicara. Karena saya lagi problem banget sama handphone saya, kesel banget. Nggak tahu kenapa habis buat ngegame anak saya, jadi ngehang. Padahal saya udah bilang jangan buat ngegame kakak gitu ya. Tapi kalau kita lagi keluar, itu kita tuh kan nggak bisa kontrol ya. Kayak mereka tuh rewel, berisik dan lain-lain. Udah kita coba ajak ngobrol, makan, tetap aja minta jatah bunda boleh nggak pinjem HP-nya gitu. Nggak bisa gitu. Tetap aja boleh dong bete nih, bosen gitu ya. Akhirnya dikasih setelah dipakai ngegame HP saya error makanya aduh ini urgent banget bingung jadinya kan kayaknya ada satu tanda ya biar suruh beli baru ya teman-teman. Oh iya, lem biru. Ganti sel berarti kasih Aduh Pak ganti sel iya iya makanya seluruhnya. ini tanda gitu kayaknya biar beli baru aja gitu. Mudah-mudahan ya kalau memang udah waktunya mah ya harus ya namanya handphone alat komunikasi ya kan. Cuman saya orang yang memang nggak bisa punya HP 2 sampai 3. Kan ada teman-teman yang sangat enjoy ya pegang 3 HP gitu. Saya cukup ribet kayaknya. Ini bunyi, pusing nggak sih dengan banyak HP gitu. Padahal satu aja saya kadang kayak pusing sendiri juga ngeliatin. Teman saya ada sampai ngeluarin lagi. Ah, udah 2. Ada 3 ini bunda. Buat apa? Loh kalau kita pergi kemana-mana, anak kita rewel udah kasih aja. Oh gitu. Oke, oke, baiklah. Iya, 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 senjata ya. Oke, baik teman-teman. Sekali lagi selamat datang kembali di pertemuan terakhir hari ini. Saya pikir tadi agak-agak cukup was-was ya. Apakah teman-teman nih hari ini pas banget ada kesibukan atau memang bagaimana nih? Mungkin apakah mau dikirimkan lewat video atau mau langsung gitu? Karena saya berharapnya tetap langsung ya. Ternyata ada teman-teman kita yang juga berhalangan. Nggak apa-apa, saya berharap banget tetap bisa mengirimkan video karena saya mau lihat gitu. Akhir tuh seperti apa, maksudnya mentoring di ujian akhir ini, prakteknya tuh seperti apa. Sehingga ini bisa dijadikan catatan terakhir di mentoring, biar nantinya ya paling tidak kita enak lah ya jalannya, oh ya udah belajar, ujian, itu kan yang ditunggu ya. Ibaratnya terakhir udah selesai nih gitu. Tapi ternyata memang ada yang berhalangan dan tidak bisa hadir. Semoga tidak menyurutkan semangat kita hari ini ya. Wah, Kak Ajira aja udah standby nih, lagi nungguin anak tercinta ya. Iya, Luar biasa nih. Oke, iya, iya. baik teman-teman gimana prepare-nya? Apakah sudah maksimal? Sudah berlatih dengan baik? Ini saya ada satu kata-kata yang bagus banget ya. Jadi mudah-mudahan jadi penyemangat teman-teman nih. Karena tadi pagi saya dengerin, ada yang tahu nggak ini Theo, Koko Theo, pokoknya beliau sering masih muda tapi sering nongol gitu di sosial media, Chinese gitu, cowok, tapi dia sering memotivasi gitu, memotivasi dengan kata-kata dan pengalamannya. Kebetulan hari ini saya nonton podcastnya Deddy Corbuzier, ya kan, dan beliau bintang tamunya. Beliau tuh bilang karena beliau juga from zero ya, perjuangannya luar biasa ternyata, dan dari situ saya banyak belajar. Ada kata-kata dari beliau yang bagus banget, yang bisa kita pegang untuk kita melangkah gitu ya. Jadi hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Ini kata-katanya ya, saya ini mulai. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bisa dipahami nggak teman-teman? Kalau diurai, tugas kita sebagai manusia tuh mikirin langkah-langkah untuk kita mau ngapain ketika kita pengen sesuatu. Ya, tapi Tuhanlah atau Allah nih yang menentukan gitu. Arah langkahnya kira-kira ketika kita udah mikir mau ngambil jalan A, nggak bagus nih buat kamu. Oke, ambil jalan B gitu ya. Nggak oke juga, ambil jalan C. Sehingga di situ butuh kedinamisan untuk kita melakukan uji coba terus. Ya, dan
ada bagus banget juga ini buat yang lagi merasa putus asa belajar public speaking ya. Mudah-mudahan sih tidak ada yang putus asa di sini. Karena gini, orang yang putus asa ya adalah ketika esok harinya sudah tidak ada kehidupan. Boleh kita putus asa. Artinya apa? Ya hidup kita sudah berakhir gitu. Tapi ketika hari ini kita bilang putus asa, tapi besok kita masih diberikan kehidupan, tugas kita apa? Melanjutkan kehidupan kan? Tapi kita nggak boleh berputus asa, diam aja, rugi dalam hidup ini. Jadi putus asa hanya untuk orang-orang yang memang sudah jelas kehidupannya berakhir. Makanya ada orang yang bunuh diri ya untuk mengakhiri hidupnya karena udah putus asa banget, tapi nggak dijemput-jemput juga gitu sama Tuhan gitu. Nah, artinya, oh iya, oke. Artinya teman-teman, ketika hari ini kita mungkin ada merasa down, tidak semangat, anggaplah itu rasa yang memang akan berganti dan akan segera berubah. Karena bahagia nggak selamanya, sedih nggak selamanya, begitupun semangat nggak selamanya, lemes juga nggak selamanya gitu ya. Selama kita masih diberi hidup, itu kita nggak boleh bilang putus asa atau menyerah ya. Capek boleh, kita bilang apa namanya, capek banget nih istirahat dulu. Tapi setelah itu kita dapat energi baru dan melanjutkan. Mudah-mudahan itu ya, ya kita kita bisa memaknai bahwa setiap proses kehidupan ini ya kita nggak bisa minta apapun kecuali diberikan semangat kalau kita memang masih diberikan sehat dan kekuatan. Dan itu yang Oh, harus telepon nggak diangkat di nih, Bos. mm, itu yang saya coba Sama, Bos. maknai gitu bahwa Bos, teman-teman saya ayo. juga ngirim dulu ke dia. Ada yang memilih dia bilang. Mhm. Kenapa tidak terlihat ya? Sebentar Iya. teman-teman. Kak Lilis tidak terlihat di tempat saya ya. Tapi ada suaranya. Itu ternyata tidak semua ada. Yang ada itu saya balik gitu. Nanti Oke. Bos, saya kirim gambar Halo, dulu lagi. Kak Sulis. Kak Udah saya Sulis. kirim gambar adanya. Udah Kak kirim ke Pak Sulis. Man. Selamat pagi, Kak Sulis. Oke, baik. Saya nggak bisa nge-mute soalnya. Nggak kelihatan ininya, fotonya. Jadi itu teman-teman hari ini saya dapat insight banyak gitu dengan dengerin podcast. Saya suka banget dengerin podcast, apalagi pas dapat sesuatu yang ternyata nyambung gitu dalam proses ikhtiar kita, dalam proses yang sedang kita usahakan dan membuat akhirnya kita juga bangun lagi bahwa apapun sekarang kondisi Anda, yakinilah ini semuanya tidak ada yang kebetulan, ya kan? Dan yang harus kita pegang adalah ya kita punya Tuhan gitu. Jadi kalau benar-benar udah di titik menyerah dan putus asa, kita harus libatkan penuh dengan Tuhan. Di situ main ya religius kita atau bagaimana kita mengkolaborasikan ikhtiar dan doa kita. Tapi Nah, di kadang hari anak ini. gitu ya. Gimana Kak Diana? Ya kadang anak itu yang jadi penyemangat juga sih ya buat kita. Anak ya, betul, Yang betul. ketika down gitu, seperti Mhm. itu. Tapi betul sih, saya pernah bilang sama suami saya gini, kayaknya setelah menikah hidup kita tujuannya udah beda ya. Iya, Intinya buat betul. anak gitu. Hmm. Kita mau nyari apa pasti ya anak lagi sekolah buat pendidikan anak, buat ini. Kita lupa juga ya nggak memang nggak sengaja kita melupakan diri kita tapi ya itu gitu prioritasnya. Dan Iya. itulah kenapa em, ketika kita mau punya anak ini saya sharing aja sih mungkin teman-teman jauh lebih senior ya dan lebih paham gitu tapi mudah-mudahan kita sharing ini tuh saling memberikan semangat satu sama lain bahwa ketika saya tanya sama ibu saya pun, Bu anaknya 10 ya kan, ibu saya anaknya 10. Apa harapan ibu sebenarnya ketika anak-anaknya udah dewasa kayak gini? Ya walaupun udah pada nikah, saya nggak pernah berhenti mikir kata ibu saya. Tetap saya mikirin anak saya tuh lagi ngapain di sana. Cuman ibu saya bukan orang yang selalu mencoba meluapkan dengan kata-kata gitu, dengan diam gitu. Dan ketika ditanya pun kadang-kadang juga tetap menutupi kegalauannya gitu. Sekarang aja mulai tambah umur gitu, beliau suka cerita. Nggak ada pikiran lain, yang penting saya doanya
Anak-anak saya tuh udah berkeluarga semua, bener dengan keluarganya, awet-awet sampai akhir hayat, dan cucu-cucu juga diberikan sehat, jadi soleh-solihah gitu kan ya. Tetap aja gitu mikirinnya anak-anak cucunya gitu. Dan beliau udah, saya mah udahlah, hari-hari ya kayak gini-gini aja gitu. Jadi ya benar sih penyemangatnya adalah keluarga. Ya intinya ada keluarga atau yang memang kita fokuskan ketika mungkin hari ini kita belum ada titipan anak semisal, pasti ada orang yang kita tuju ya, orang tua. Karena kakak saya juga ada yang belum dapat gitu kan, dan beliau udah puluhan tahun, ya alhamdulillahnya tetap berjuang untuk semangat dan yakinilah bahwa Allah tidak tidur gitu kan, dan pasti tahu gitu yang terbaik buat kita. Intinya menjaga semangat itu yang menjadi PR menurut saya. Karena fase itu agak sulit untuk kita pertahankan. Kalau semangat, kalau happy, bahagia itu kayaknya nggak usah diajarin udah pada ketawa ya. Udah happy-happy aja. Tapi kalau udah lagi jatuh, mau semangat, lu nggak ngerasain sih. Jadi gue gitu ibaratnya. Kamu nggak ngerasain jadi aku. Jadi nggak usah ngomong biar semangat, semangat, semangat gitu. Nah disitulah ujiannya. Dan saya mencoba menyambungkan gitu untuk menerapkan dalam proses belajar seperti ini pun ternyata kita itu butuh juga energi itu. Ah, buat apa sih, buat apa sih, buat apa sih? Padahal ini investasi besar yang memang kita nggak akan rasakan secara langsung, dan itu perlu. Ketika ada yang tanya sama saya, Kak, di luar sana kelas public speaking mahal banget loh. Aku pengen dong sama kakak, tapi ketemu langsung. Lah kakak di mana? Saya di Sulawesi, di beda pulau. Gimana mau langsung? Bisanya online ya kan? Apa saya harus datang ke sana gitu kan? Dan nggak bisa karena memang saya online untuk meminimalisir bepergian gitu dengan kondisi yang memang tidak memungkinkan. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman hari ini, hai Kak Anastasia, nambah lagi Alhamdulillah ya. Kita jadi semangat hari ini. Kita mau ujian nih ya, udah setengah 11. Oke, baiklah kita mulai saja. Sudah persiapan, saya anggap teman-teman sudah latihan semuanya, sudah prepare dan macam-macam juga ya. Anggaplah hari ini semuanya sudah siap. Dan saya akan memberikan urutan secara langsung. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Penampil pertama saya berikan kepada kakak. Apa ada yang mau duluan? Tunjuk tangan. Silakan tunjuk tangan. Ada yang mau duluan? Belum pede. Oke, kalau belum pada saya tunjuk langsung udah nih. Oke, saya berikan yang pertama kepada kakak Anastasia ya. Kakak Anastasia. Yang kedua, saya berikan kepada kakak Ajira. Yang ketiga, kakak Diana. Keempat, kakak Harmin. Oke. Di setiap pertemuan ketujuh, saya selalu juga deg-degan loh teman-teman. Karena saya juga merasa punya tanggung jawab ya di sini untuk bisa memberikan paling tidak ada progres yang nyata yang teman-teman hasilkan. Jadi ketika ada mungkin dirasa, aduh kok kayaknya begini, kok kayaknya begini gitu ya. Mungkin ada ketidakpuasan atau ada rasa yang, ya pasti ada ya ketidakpuasan dan lain-lain itu hal yang wajar. Tapi membuat saya semakin terus evaluasi gitu. Kira-kira harus bagaimana ya? Ini kelas pemula, em, formulanya begini-begini, tapi ternyata ada pastinya kan itu butuh dievaluasi ya untuk bagaimana teman-teman bisa dapet nih gitu. Secara mudah belajarnya tuh bagaimana gitu. Jadi saya antara happy mau ngelihat teman-teman ujian akhir, tapi juga sedih juga karena untuk kelas formalnya udah selesai gitu ya. Jadi teman-teman harus melanjutkan proses belajar public speaking ini harus secara mandiri dan lebih bisa konsisten. Oke, Kak Anastasia kenapa kabur ini? Kemana ini? Oh, sinyal ya. Oke. Oke, baik. Semangat, semangat, Kak. Semangat, semangat. Oke, Semangat. penonton sudah Ayo. memberikan semangatnya. Kita akan melihat langsung, teman-teman.
Ini adalah pertemuan ketujuh sekali lagi dan teman-teman di batch 8 sesi pagi akan melakukan ujian akhir. Ujian akhir ini adalah ujian penampilan teman-teman di akhir pertemuan di mana kita akan melihat ya penampilan teman-teman mengkolaborasikan setiap materi yang didapatkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Harapannya kita akan melihat penampilan teman-teman secara maksimal dan juga teman-teman mampu menerapkan setiap teknik yang sudah diberikan. Tidak pakai lama-lama, yuk kita akan langsung menyimak penampilan yang pertama dari Kakak Anastasia. Kak Anastasia, durasi minimal 3 menit, maksimal 5 menit. Opening isi closing dan coba untuk tidak melihat naskah begitu ya. Saya akan membuat nyalakan timernya. Perhatikan ketika sudah 5 menit, tentu saya akan mengingatkan ya, angkat tangan dan stop atau hentikan proses public speakingnya. 1, 2, 3, silakan. Tes. Suara saya kedengaran nggak, Kak? Ya, kedengaran dengan jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini saya ingin mau berbagi pengalaman saya tentang belajar public speaking. Teman-teman, sebelumnya saya ini sangat grogi ketika berbicara di muka umum. Dulu saat masih kuliah, saya sangat panik ketika diberi kesempatan untuk membawakan presentasi di depan teman-teman semua. Alhasil, apa yang saya sampaikan itu tidak maksimal. Bukan karena saya tidak menguasai materi, tetapi karena saya sudah grogi duluan ketika diberi kesempatan untuk berbicara di muka umum. Jujur saja saya minder. Dan apalagi sekarang saya adalah seorang ibu rumah tangga, di mana saya sangat jarang sekali ada kesempatan untuk berbicara di muka umum. Dan akhirnya saya ingin belajar. Sampai tiba pada suatu hari, saya scrolling TikTok dan saya melihat live Kak Cipa. Hingga saat itu, saya makin semangat untuk belajar public speaking. Akhirnya saya mengikuti kelas Kak Cipa. Di kelas Kak Cipa, saya menemukan solusi bagaimana cara berbicara dengan baik di muka umum. Dengan cara yang sederhana. Nah, yang pertama bagaimana kita belajar mengatasi rasa grogi, cara mengatur napas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita mengatur kata-kata yang baik sehingga apa yang ingin kita sampaikan itu bisa lebih mudah dipahami. Hasilnya, mungkin sekarang saya tidak berbicara di forum-forum, mengingat saya sekarang adalah seorang ibu rumah tangga. Tetapi ketika saya diberi kesempatan untuk berbicara di muka umum, saya pastikan saya sudah siap. Dan dari kelas Kasyifa saya belajar bahwa public speaking itu bukan hanya sekedar bakat, tetapi sebuah skill di mana semua orang bisa belajar termasuk kamu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong buat Kakak Anastasia. Oke, saya mau minta dong pendapatnya dari teman-teman nih ya. Saya tunjuk ya, Kak Ajira. Menurut Kak Ajira, Kak Anastasia penampilannya gimana? Boleh, yuk speak out, berikan feedbacknya sedikit dari Kak Ajira. Kak Anastasia. Anastasia. Gimana ya? Eh, Hmm. Bal- sudah ada sudah ada kemajuan dari yang kemarin-kemarin. Hanya masih kelihatan kayak membaca begitu, kayak kelihatan. Jadi kayak kurang emosinya kurang nyampe ke kita. Tapi Oke. secara ini sudah bagus. Hanya itu saja. Karena lihat teks jadi itu yang emosinya tidak nyampe ke kita. Oke, Ya, baik Kak Ajira, terima kasih. iya, sama-sama. Oke, kita tanya ke Kak Anastasia. Tadi apakah melihat teks?
Jujur aja enggak, Kak. Tapi Oke. lebih ke menghafal sih. Oke. Oh, oke. Ada sedikit yang dihafal gitu ya. Oke. Banyak belum Baik. sempat gitu kan karena mikir. Oke, thank you ya sekali lagi Kak Ajira atas feedbacknya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa penilaian atau beberapa poin yang perlu saya sampaikan dari mulai isi struktur, struktur dasar bicaranya, terus suara atau intonasi, bahasa tubuh, dan interaksi audiens serta waktu. Nah, saya mau kasih di waktu dulu. Waktunya masih di 2 menit 33 detik ya. Artinya belum masuk di minimal waktu sehingga durasinya perlu ditambah untuk melakukan improvisasi. Itu yang pertama. Struktur bicara sudah terapkan ya, opening, isi, closing dengan suara yang menurut saya juga udah powerful, intonasinya juga sudah mulai main. Kalau saya lihat dari awal sebenarnya Kak Anastasia sudah mampu gitu untuk bagaimana tampil di depan kamera seperti ini online dengan mungkin ketika lagi biasa, Kak Anastasia teman-teman bisa perhatikan tidak banyak ekspresi ya. Nah, tapi ketika tampil bisa gitu untuk menambahkan smiling voice-nya, terus juga penekanan di kata-kata yang memang perlu diberikan juga sudah lumayan main di situ. Bahasa tubuh kita lihat karena online tidak bisa melihat secara keseluruhan ya. Sehingga fokusnya adalah di area wajah kita, ya kan? Atau pergerakan di tangan kalau memang ada muncul di situ. Saya melihat ke area wajah ya. Jadi udah ada ekspresinya ya, udah terlihat terlihat bisa bagaimana menyampaikan story ini. Ini kan bagian juga dari cerita ya. Nah, interaksi audiensnya belum diberikan ya. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan kalau semisal mau nambahin pantun atau pertanyaan gitu atau nanyain kabar dulu ke tadi sempat nanyain kabar nggak? Halo, apa kabar teman-teman gitu. Nah, itu bisa hal sesimpel itu bisa dijadikan interaksi ke audiens untuk membangun suasana gitu ya. Jadi ketika tadi ada sedikit hafalan yang memang terlihat seperti tekstual, nah mungkin itu perlu dikembangkan lagi bagaimana kita tetap bisa memberikan apa ya sisi naturalnya gitu. Nggak apa-apa pelan-pelan, tapi tidak terkesan kita ngehafal gitu. Mungkin yang dilihat dari Kak Ajira nih kesan membaca karena ada yang dihafal gitu. Tapi sejauh ini sih menurut saya aman-aman aja ya, tidak terlalu tekstual banget karena sudah ketolong dengan intonasi dan suara yang udah mulai main ya kan. Jadi nanti PR-nya Kak Anastasia untuk penampilan selanjutnya dimanapun kakak nanti akan melakukan penampilan, jangan lupa di awal untuk sekedar menanyakan audiens kita. Halo, gimana kabar teman-teman hari ini sehat? Ya, itu hal-hal yang simple tapi bisa membangun suasana jadi lebih hangat. Gitu. Selebihnya udah oke ya. Terima kasih atas penampilannya hari ini. Mudah-mudahan evaluasi sedikit dari saya berkaitan dengan penampilan hari ini bisa untuk nambah proses belajarnya nanti dengan bekal yang apa sudah dipelajari di kelas bicara Syifa. Oke ya, terima kasih Kak Anastasia. Kita lanjutkan ke Kakak Ajira. Oke, siap ya. Waktunya Ya, Insya Allah, maksimal 5 menit loh, Insya Allah Kak, teman-teman. Insya Allah Kak Siva. Silakan Soalnya diimpro. saya lagi apa sakit gigi hari ini, tapi Oh ya iya, mudah-mudahan bisa lebih baik ini. sakit gigi daripada sakit hati. daripada sakit hati. Tapi mudah-mudahan Katanya bisa. begitu ya. Oke, Iya tapi betul aman ya. memang. Untuk ngucap aman ya. Sudah minum Minum, obat tadi, minum tapi itu aja, belum juga minum belum rendaman begitu cengkeh, reda. Kak. Apa tuh? Pakai Tapi cengkeh. Rendaman cengkeh katanya Kak Jira, Cengkeh kata Kak cengkeh Diana. itu oh, bagus banget. Kalau saya, oh, suami saya giginya sakit, pakai rendaman air cengkeh aja. oh Oh, gitu dapat ngurangin ini dapat. kali ya, radang Hmm, gitu ya. itu Iya Hmm. cengkeh. memang agak bengkak. Nah, Iya, Oh, itu di ya coba. betul. kumur-kumur Ilmu ya. baru lagi tuh. Ilmu baru betul, saya juga baru dengar. Bisa dicoba nih ya kalau pas lagi Heeh.
Mungkin kayak sariawan di gusi-gusi juga boleh ya kayaknya. Kalau Aman bisa juga. cengkeh kasih lemon, nanti kasih madu atau gula aren juga bagus itu nanti. Oh, berarti Tiap malam. itu ditelan sekalian berarti bukan untuk umur Ya, ya. Oke, diminum. wedang. Wedang diminum, teman. Seger Eh, banget tuh. Oke, Enggak, tapi pelan-pelan aja juga ya Kak Jira ya. ya, Pelan-pelan ya. Kalau ya. berasa nude gitu, jeda dulu. Insya Allah bisa Oke, bisa menyampaikan dengan bisa, bisa. maksimal. Iya, amin, amin. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Silakan Kak Ajira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Ajira. Asal saya dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Morowali. Ada yang dari Morowali di sini? Tidak ada ya? Tidak Oke. ada. Hmm. Eh, jadi saya mau bercerita sedikit tentang perjalanan saya gabung di kelas Kak Sipa ini. Awalnya saya itu melihat di live TikTok Kak Sipa. Dan saya tidak langsung ini, 2 hari kemudian kayaknya. Pada waktu itu, saya masih lihat-lihat dulu Kak Sipa ini. Bagaimana ternyata saya lihat-lihat, oh ini retorikanya bagus, intonasinya bagus, cara penyampaiannya terus eh orangnya juga ramah. Nah, saya bilang kayaknya saya harus belajar di sini. Karena ya saya mau juga cerita story saya sebelum saya apa ikut digabung di kelas ini. Karena kan setiap orang kalau mau berkembang atau ingin apa ya mau meraih apa yang dia mau itu kan ada pemicunya. Mungkin kalau orang saya tidak tahu mungkin di sini ada yang eh, ingin meraih apa yang dia mau. Terus ada juga mungkin yang dulunya dia diremehkan orang. Terus, tapi kalau saya Kak Sipa lain, saya berangkat yang memicu saya itu keresahan, keresahannya saya. Karena kenapa? Karena dulu saya itu orangnya cukup minder, Kak Sipa orangnya minder. Tapi kalau berani ada. Hanya kalau saya kayak tampil begitu, ini tiba-tiba yang ada di kepala itu langsung hilang. Saya tidak tahu entah apa yang terjadi, hanya saya merasa kalau saya tampilkan saya biasa juga itu ditunjuk-tunjuk kalau saya ada isi pengajian begitu. Nah, itu kekurangannya saya di situ. Saya merasa saya apa ada nanti orang yang dengar saya ini begitu saya merasa saya saya melihat diri saya ini kayak tidak punya nilai begitu Kak Sipa. Hmm. Jadi itu yang saya mau belajar lagi di kelas Kak Sipa ini. Dan setelah saya belajar di beberapa sesi ini, ya saya merasa ada sedikit, ya bukan sedikit tapi banyak banyak dari ya saya sudah maksudnya kalau ingin ya bicara saja sudah ada di sini sudah yang ingin disampaikan itu sudah ini dengan apa yang mau sampaikan dengan yang di otak. Karena biasa itu kalau lihat orang langsung kayak hilang begitu saja. Tapi kalau berani berani. Nah, itu yang saya mau. Kayaknya ini tidak bisa saya harus belajar lagi. Dan akhirnya itu setelah saya lihat live Kak Siva itu, makanya saya beli kelasnya. Saya bilang kayaknya harus belajar lagi untuk bisa menemukan teknik supaya bisa saya apa kelola ini bagaimana caranya. Dan ya alhamdulillah ya saya mengucapkan terima kasih sama Kak Sipa sudah menyiapkan wadah bagi kita ini emak-emak ibu rumah tangga yang dengan begitu banyak aktivitas tapi dengan ada kelas online begini kita bisa menyempatkan juga waktu untuk kita belajar.
Dan sepanjang perjalanan juga di kelas mentoring ini, saya mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman partisipasinya. Ya, saya secara pribadi juga mengucapkan permohonan maaf selama di kelas ini. Siapa tahu ada tingkah laku saya yang kurang berkenan. Lewat sini saya ucapkan permohonan maaf. Dan ya, saya ucapkan terima kasih juga atas partisipasinya. Mungkin itu yang dapat saya bagikan kali ini. Dan ya, ya terima kasih Kak Sipa sudah memberikan ilmu. Semoga ya ilmu ini bisa jadi amal jariah yang tidak ada putus-putusnya untuk Kak Sipa. Amin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause buat Kakak Ajira. Oke, Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Oke, kita Deg-degan. kita kasih ke Kak Diana. Menurut Kak Diana, penampilan Kak Ajira gimana Kak Diana? Penampilan Kak Ajira. Mohon izin ya Kak Ajira ya, saya berikan sedikit. Untuk permulaan itu sudah ada perkenalan itu udah bagus ya. Untuk perkenalan ada, untuk isi topik tema juga ada, penutupan juga ada, itu ya udah komplit ya menurut saya ya. Cuman sedikit apa ya, ekspresi ya, ekspresi sama apa ya, penekanan-penekanan dalam kata, itu aja yang dari saya. Oke, baik. Ih, luar biasa loh ya. Saya suka nih kalau teman-teman di sini juga mempraktekkan ya untuk bagaimana kita menganalisis atau melihat orang penampilannya seperti apa itu bukan untuk memberikan feedback saja ke orang tersebut, tapi kita belajar loh ya. Oh, ternyata aku penampilan itu bisa jadi seperti itu juga kurang begini. Kita juga jadi tahu, oh ternyata kakak ini ekspresinya kurang gitu. Oke, Kak Diana, ya seru sekali nih. Saya senang nih. Teman-teman nanti siapa tahu Thank you setelah Kak ini Zia. ada lomba public speaking anak harus jadi juri loh. Ya, karena udah ngerti apa yang dinilai. Ya kan? Itu penting banget poin-poinnya. Sekali lagi terima kasih Kak Diana dan Kak Ajira luar biasa ya. Udah langsung loh dapat feedback yang keren banget yang boleh izin saya nambahin ya. Thank you sekali lagi Kak Diana. Saya izin Sama-sama. nambahin berkaitan penampilan Kak Ajira. Jujur hari ini menurut aku ya, ini menurut aku penampilan Kak Ajira yang uh, paling natural daripada sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena waktunya lumayan ya ini hampir di 5 menit. Artinya Anda cukup mulai bisa menikmati proses bicara Anda walaupun memang dominan ke storytelling dengan Anda memberikan sebuah apa ya cerita refleksi ini dengan storytelling, dengan cerita Anda punya problem gini, and then saya mulai nggak terlalu jelas poin-poinnya sih. Poinnya apa aja gitu tuh nggak terlalu clear banget di situ, tapi kita tetap dapat intinya gitu. Saya pribadi dapat intinya. Dan saya melihat sekali lagi penampilan Kak Ajira secara keseluruhan hari ini, terutama dalam bercerita, itu jauh lebih natural daripada sebelum-sebelumnya. Karena awal sebelum-sebelumnya kan pendek-pendek banget dan tidak terlihat serius mau cerita gitu. Ya, walaupun sudah ada kenaikan kayak suara dan lain-lain. Dan hari ini powerful menurut saya. Tapi ada beberapa yang memang harus dievaluasi ya berkaitan dengan ekspresi tadi ditambahkan betul karena kadang kita masih melupakan kemana kita harus menatap ya sehingga ekspresi itu juga mempengaruhi fokusnya. Kayak tadi Kak Ajira kan masih banyak menunduk ya kan, masih tidak melihat kamera. Nah itu kan namanya orang kita lagi mikir kan kita nggak tahu wajah kita tuh seperti apa gitu. Sehingga kadangkala ekspresi itu juga jadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Terus suara dan intonasinya ya
Karena ini prosesnya storytelling yang menurut saya intonasinya sih udah ngalir aja, lebih natural aja gitu ya, udah cerita. Nah, Cerita di emang bagian kali curhat. iya, heeh. Nah ini maksud saya gitu loh. Public speaking tuh jangan dijadikan serumit itu. Jadi ketika temanya apa, sesuaikan, ya udah ceritalah gitu. Yang penting tahu alurnya, opening, isi, closingnya. Nah, ketika ngomongin alur isi ya, oke, untuk interaksi audiensnya udah lumayan ya, bisa membangun suasana. Bagian isi sih yang perlu diperkuat karena tadi memang saya melihatnya hanya sekilas-sekilas dan ada juga sebenarnya kebingungan di diri Kak Jira, aku mau story apa lagi nih, mau story apa lagi nih gitu kan ya. Sehingga tidak terlalu klimaks apa ya bahasanya ya, tidak terlalu mm, ada akhir yang jelas dari inti point to pointnya tuh aku dapatnya tuh apa gitu. Jadi isinya harus dikuatin lagi ya dengan struktur yang sudah dibangun, opening isi apa, opening isi closingnya juga sudah. Bagian isi nih, bagaimana mengkonsep isinya, jangan terlalu banyak prolog, tapi bagaimana di situ kita bisa membahas aku. Udah bagus sebenarnya tadi. Aku berangkat dari keresahan, apa bingung. Itu kan sesuatu yang mengena juga ya. Terus pada akhirnya saya belajar ini. Nah, belajar ininya itu public speaking di sini ya banyak banget yang didapat tuh banyaknya tuh apa gitu. Ya kan? Nah, itu kan perlu didetailkan. Mungkin ya mulai hari ini aku tuh kayak ngerasa udah ada sih, ya itu tadi. Sudah sedikit-sedikit dijabarkan, hanya saja memang alurnya kurang runut. Nah, itu dia. Kurang runut Hmm. sedikit sehingga muter-muternya ada di situ masih. Walaupun nggak over banget sih Kak Ajira. Tapi peningkatannya saya akui lumayan bagus gitu dari yang sebelum-sebelumnya, praktek-praktek sebelumnya. Karena di sini Kak Ajira lebih lepas ceritanya. Ya udah lepas aja bercerita. Nah, Daripada artinya puisi, iya, iya mending kita begitu curhat. memang harus harus begitu cara proses bercerita tuh seperti itu. Nanti penerapan dalam hal lainnya tentu harus ditingkatkan karena kan setiap kasus dan tema-tema pasti akan berbeda. Nggak mungkin Kak Ajira diminta nanti jadi pembicara semisal tentang parenting mungkin. Apa apa kiat-kiat menjadi ibu rumah tangga gitu. Kan nggak mungkin kita full cerita tanpa materi jelas. Ujungnya nanti secara waktu Kak Ajira akan bisa jadi overtime, bisa jadi ngomong ngalor ngidul nggak jelas, nggak masuk di benang merah ya kan. Sehingga perlu, oh apa ya kiat-kiatnya? Oh oke, poin yang pertama adalah, kedua adalah, itu maksud saya. Selebihnya akan diceritakan dengan improvisasi nggak masalah. Tapi tahu alurnya tuh mau kemana gitu ya di bagian Hmm. isi. Gitu. Oke. Selebihnya sudah oke sekali. Senang saya ngelihatnya udah bersuara dengan stabil, tidak maju mundur cantik gitu ya. Dan ini dipertahankan ya. Lanjutkan proses ceritanya. Kayaknya beliau cerita juga lupa kan, sakit gigi kan? Nggak berasa kan Lupa. ya? Lupa ya. Lupa sakit giginya. Artinya menikmati itu gitu ya. Oke. Sampai lupa dengan rasa yang tidak nyaman di dalam tubuhnya. Oke, thank you Kak Ajira. Lanjutin ya latihan-latihannya ya. Jangan Ya, berhenti. Terus selalu semangat latihan. pokoknya. Setiap Mhm. hari sih, Pak. Oh, Masya Setiap hari di Allah. kamera. Nah ini Habis hasilnya itu lihat meningkat lagi. terus. Iya, oke. Thank you Kak Ajira. Ya. Lanjut kita ke Kakak Diana. Halo Kak Diana. Ya, Kok nggak lihat kopinya nih hari ini? Biasanya ngopi dulu Kak Syifa gitu, enggak ya? Atau lagi absen dulu kopinya? dan nanti Oke, sore. oke, ganti nanti sore ya. Oke Kak Diana, nanti saya bakal kangen sih ya dengan kelas ini. Kak Diana nih yang selalu memberikan hal-hal baru ya. Mungkin teman-teman juga memperhatikan nih Kak Diana bisa jadi sosok apapun ya. Tiba-tiba bisa ngobatin sakit gigi tadi dapet ya resepnya. Bisa juga ternyata jago ngedekor tadi ya bercerita. Bisa Multi juga dalam talenta. hal-hal lain luar biasa ya. Kak Diana, kita akan melihat penampilan Kak Diana di kesempatan pagi hari ini. Hitungan ketiga dimulai ya. Satu, Lah, dua, tiga. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman, selamat pagi. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum saya memasuki, ulangi Tarik. boleh? Boleh dong, tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Ulangi timernya nih, saya ulangi timernya ya. Fokus, tahan, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga Waalaikumsalam. pagi ini dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat semuanya ya. Perkenalkan nama saya Diana Irlinawati, saya dari Cilacap dan saya adalah seorang ibu rumah tangga di mana saya ini memiliki impian ya, memiliki impian dalam kelas public speaking ini caranya ingin bisa berbicara di depan umum seperti itu ya. Tapi sebelum ke topiknya ini ya kayak sebelum masuk ke topik, boleh ya saya mau cerita asal mula saya masuk ke kelas ini. Sedikit aja ceritanya ya. Awal mula saya masuk ke kelas public speaking ini, itu saya sebenarnya udah menemukan di daerah Cilacap sama Purwokerto untuk belajar public speaking. Tapi di situ ada kendala, kenapa saya tidak bisa masuk karena di situ hanya diperuntukkan untuk anak-anak pelajar sama mahasiswa. Jadi untuk umur seperti saya itu tidak diterima seperti itu ya. Itu awal mulanya. Karena saya pengen banget yang namanya belajar public speaking. Lalu saya cari-cari tuh di sosial media seperti contohnya adalah TikTok dan kebetulan begitu saya ngeklik yang namanya public speaking, kelas public speaking, disitulah muncul akun atau berandanya Kak Syifa. Dari situ saya langsung mengikuti perkembangannya akunnya Kak Syifa. Kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu saya mengikuti kelasnya Kak Syifa. Dan menurut saya, wah ini kayaknya cocok sekali karena saya sangat membutuhkan untuk belajar di kelasnya Kak Syifa. Akhirnya saya DM sama Kak Syifa dan langsung masuk ke situ. Dan Alhamdulillah setelah masuk ke kelas public speaking Kak Syifa, ternyata di sini asik ya. Kita itu di sini diajarkan yang namanya teknik vokal, terus adanya atur pernafasan seperti pernafasan diafragma sama smiling voice. Di situ yang tadinya saya kaku, jujur saya belum pernah ya yang namanya ngomong di depan kamera langsung. Walaupun saya sering bikin bikin konten-konten, tapi saya tidak langsung ngomong di depan umum karena tidak berani seperti itu ya. Dengan masuknya ke kelas Kasifa, alhamdulillah saya merasa itu ada sedikit perubahan ya di kelasnya Kasifa. Udah mulai bisa senyum agak lebar kayak gitu, yang Hmm. tadinya agak agak sedikit-sedikit, terus udah mulai ya banyak perubahan lah ya selama saya masuk di kelasnya Kasifa seperti itu. Intinya di kelasnya Kasifa pokoknya seru ya, banyak ilmu yang kita dapat. Saya rekomendasikan itu ya untuk teman-teman yang ingin belajar public speaking, alangkah baiknya ya masuk di kelasnya Kak Siva. Ini sangat cocok ya untuk mereka-mereka yang ingin belajar di kelasnya Kak Siva. Sebelumnya juga saya terima kasih kepada Kak Siva atas bimbingannya, juga atas dukungannya, sehingga saya ada perkembangan-perkembangan walaupun tidak begitu pesat perkembangannya ya. Walaupun sedikit-sedikit, tapi saya udah merasa kayak gitu ada sedikit perubahan seperti itu. Ya mungkin nanti ke depan setelah lepas ikut kelas ini, harapan saya juga nanti belajar mandiri untuk memperdalam ilmu saya seperti anjuran-anjuran Kak Siva seperti itu. Begitu dengan teman-teman ya, semoga bisa bisa seperti Kak Siva walaupun tidak sama persis ya, tapi mengikuti ya sifat karakter sendiri gitu ya. Ya kiranya itu saja ya Kak Siva ya. Semoga Kak Siva makin sukses, makin banyak peminatnya untuk belajar di kelas ini.
untuk mereka-mereka yang sangat membutuhkan yang namanya public speaking. Seperti itu. Itu saja Kak Siva dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah dong, Kak Diana. Masya Allah ya. Walaupun mengulang, tapi saya dapat rasa dari cerita itu ya. Kak Harmin boleh dong speak up buat penampilan Kak Diana. Kita dengarkan Kak Harmin dulu Oke, ya, Kak Diana. selamat Kak Diana. Eh, Yeay. Saya juga merasakan antusias dan semangat Kak Diana. Oh, walaupun di awal kita melihat mungkin agak sedikit grogi, tetapi setelah itu mengalir dan saya sendiri bisa merasakan betapa semangatnya Kak Diana dalam mengutarakan cerita bagaimana mengikuti kelas Shifa ini. Semoga ke depannya Kak Diana akan semakin baik dan impiannya bisa terwujud. Terima Amin. kasih. Oke, terima kasih Kak Harmin atas sedikit feedback yang diberikan menjadi penyemangat bukan hanya untuk Kak Diana tapi untuk teman-teman yang hadir juga ya. Masya Allah, tabarakallah Kak Diana ya. Kita tahu lah ya problem setiap peserta atau member di sini. Ketika saya fokuskan ke bagian evaluasi yang mana itu yang harus terus coba. Ayo bisa kok, bisa kok. Nah mungkin Kak Diana juga udah nggak tahu bosan apa nggak diingetin jangan ketawa terus Kak Diana. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Tapi ini justru menjadi hal yang serius buat saya ketika ada yang lebih kejam soalnya di luar sana. Ketika saya melihat kelas teman saya, beliau karena cowok juga ya, lagi baru ngomong nih, ya kan, baru ngomong, Assalamualaikum, nggak begitu, langsung di-cut. Padahal ya tiap guru itu punya cara masing-masing ya dan ketika memang orang tersebut yang belajar dengan beliau juga nyaman-nyaman aja malah senang hal yang menantang ya lanjutin gitu tapi ketika ternyata itu tidak nyaman ya karena saya baru tampil udah di-cut aja kan ngeredek nih pokoknya bingung gitu ya berarti harus cari cara untuk tidak di situ karena gaya beliau seperti itu gitu. Nah, ketika saya di kelas gitu, memang saya mencoba untuk harapan saya ya, ini goalnya dapat gitu. Mudah-mudahan bisa masuk ke teman-teman semua dengan cara yang saya berikan gitu. Dengan ada kalanya pelan-pelan, tapi ada kalanya juga harus saya push gitu untuk tolong jangan ketawa gitu. Nah, alhamdulillah hari ini Alhamdulillah ngelihat Kak Diana walaupun di awal udah hampir nih ya ketawa lagi. Tapi setelah itu benar yang dikatakan Kak Harmin bisa bercerita dan antusiasnya sangat terlihat ya kan. Sehingga prosesnya juga cukup natural dengan cerita yang runut menurut saya dari awal mula kenapa and then mulai ya kan perkembangannya pelan-pelan tapi pasti. Jadi nyambung gitu, benangnya tuh nyambung, sambung menyambungnya jadi gitu. Nah, inilah yang membuat saya juga pengen terus gitu memberikan ruang belajar ini karena ini banyak nih yang gundah seperti ini, seperti Kak Diana. Saya sudah berumur, saya sudah begini, nggak bisa belajar ditolak. Lah saya mau bayar belajar tapi ditolak ya. Sebenarnya bukan ditolak karena memang fokusnya mereka untuk anak SD SMP. Mereka belum tentu bisa masuk untuk mentoring orang-orang yang sudah usia gitu. Itu nggak berani untuk itu dan disinilah yang menjadi PR juga ketika apa namanya proses belajar ini mungkin ya harapannya pengennya offline mungkin Kak Diana di awal biar langsung gitu ya. Tapi ternyata Allah mentakdirkan beda atau memberikan cara yang berbeda. Nah, ini yang harus diyakini mudah-mudahan ini ruang bertumbuh juga untuk Kak Diana dan teman-teman. Sekali lagi Kak Diana menyampaikan isinya sudah bagus, sudah runut. Saya senang dengarnya dan melihatnya juga alurnya bisa difahami. Terus suara intonasinya juga sudah main dengan smiling voice yang stabil ya. Walaupun masih ada sedikit memaksa, tapi udah berusaha banget untuk tetap stabil gitu. Dan itu bagus. Nanti nanti lihat deh, lanjutkan di minggu kedua, lanjutkan di minggu ketiga gitu. Gimana cara ngelanjutinnya? Ya udah, kayak gini aja.
udah mulai do action ke apa bikin video gitu kan ngelihat untuk mengembangkan setiap kata-kata. Ini kan pengembangan juga kan, bagaimana improvisasi. Terus bahasa tubuhnya juga sudah main di ekspresi karena teman-teman juga melihat se-excited itu gitu Kak Diana bercerita dan energinya nular gitu. Ya kan? Interaksi dengan Terima audiensnya kasih. sudah dapet, bisa bisa memberikan apa namanya, bisa membangun koneksi lah dengan audiens dan durasi waktunya juga tidak overtime. Anda dapat di 4 menit 54 detik loh. Ya kan? Hampir di penghujung tapi aman. Dan ini justru goalnya karena aku bisa maksimal nih dengan apa yang aku sudah tampilkan, tidak overtime, tapi materinya tetap sampai atau pesannya sampai. Mudah-mudahan saya sih berharap teman-teman yang sudah tampil hari ini, tugasnya bukan hanya belajar untuk diri sendiri, tapi jadilah inspirasi untuk orang-orang di sekitar Anda, ya. Karena ini yang menjadi poin penting. Ketika kita punya ilmu, sekali lagi, sedikit apapun ilmu itu, bagikanlah. Karena dengan teman-teman berbagi, teman-teman jadi memaksa diri untuk belajar. Tapi kalau fokusnya hanya di kita, kok aku nggak bisa-bisa sih, nggak bisa-bisa sih. Akhirnya udah menyerah begitu aja biasanya. Tapi ketika kita dipaksa untuk tiba-tiba ngajarin siapa atau ada yang tertarik, kamu kan kemarin baru belajar public speaking, bagi dong share. Tapi dilihat juga ya, orangnya main-main atau serius gitu. Saya juga kadang suka sebel kalau itu hanya untuk candaan. Kamu niat mau belajar atau cuman ngecengin doang gitu. Kalau cuman meledek, nggak usahlah belajar sama saya gitu. Bukan untuk sombong, tapi saya juga mau teman-teman serius gitu untuk belajar. Kakak-kakak saya tuh suka suka, wah sekarang udah ngonten ya, giliran saya ajarin, tapi aku capek gini-gini tuh kan, katanya kepingin, tapi diajarin nggak mau gitu kan. Jadi suka, eh aku tuh ngajarin banyak orang, mereka semangat, ngajarin saudara sendiri susah banget sih. Jadi kadang suka ini apa greget gitu. Padahal dia kepingin, tapi kenapa nggak mau gitu? Alasan aja. Sama ibu saya udah disuruh itu belajar sama Syifa gitu, biar bisa ngonten. Ibu saya udah mikir biar kelihatan di live katanya, karena suka mantau saya nge-live banyak yang nonton gitu. Dipikirnya kayak TV jadi terkenal gitu. Jadi maksud saya gitu ya, teman-teman nih yang udah tampil Kak Diana, Kak Ajira, Kak Anastasia, lanjutkan perjuangannya, terutama untuk membangun semangat para ibu-ibu yang sedang down. Bantu mereka untuk semangat lagi. Kak Diana, thank you. Penampilannya powerful sekali, ya, memukau. Dan saya senang sekali Jangan lupa melihatnya. dukung apa ya? Jangan lupa mampir ke akun saya. Oh ya, tentu. Nanti kita mampir-mampir ya. Dan Ya, saya Kak tunggu Anda Mira, live dan Kak Harmi, konten. sama Kak Natasha. Jangan lupa nanti Hmm. follow, saling follow ya akun-akun kita. Iya, gitu dong. Luar Hmm. biasa, Masya Allah. Thank you. Iya, saling Ada. dukung. Kita bertumbuh bersama di sosial media, ya. Oke, selanjutnya Kakak Harmin. Ini Kak Sulis Baik. ada nggak sih? Saya nggak ngelihat Kak Sulis, tapi ada suaranya. Beliau ada nggak? Nggak ya kayaknya. Ada, Oh, ada. Kak tahu Berarti Kak, Sulis. Kak lama Sulis. libur ini anaknya sakit, sibuk. Oh, baik. Tapi ini Semoga cepat eh, sembuh. cepat sembuh, iya Kak Sulis. Udah Setelah Kak sehat Kak. Harmin, setelah Kak Harmin siap untuk tampil Kak Sulis? Waduh, aku lama nggak ngikutin, nggak siap. Oke, berarti ini di sini listening aja ya, menyimak aja Ya, gitu ya. tenang aja dulu. Oke, baik. Baik Kak Sulis, semoga lekas sehat ya anaknya ya, karena lagi Ya, membersamai juga. makasih. Oke. Sama-sama. Baik, kita ke Kakak Harmin sekarang. Sebentar Kak Harmin. Wait. Anak saya pulang kayaknya. Kak Natasha, Ajira, sama Kak Harmin. Boleh nanti share-share itunya ya, akunnya ya. Kak Harmin mainnya ada akunnya apa aja sama Kak Natasha. Saya Ajira. main saya main FB Pro. Oh, FB Pro ya. Ya. Kalau kalau Ini Kak Harmin, kita salam interaksi ya. Iya, saya FB ada, TikTok oh ada, ada. IG Oh ada. ya, Kak Ajir,
Ajira HI Mahdin. Bisa juga Kak Cira, cuma di Bogor Hmm. Kak sekarang. Hmm. Iya, 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 iya. Kak Harmin, untuk semuanya ya semoga aja sih kita bisa ini ya nanti saling komunikasi di di, di luar kelas ini seperti itu. Mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Iya, amin. Moga-moga sehat semuanya, sukses Ya, semuanya lah ya. Kak Ajira juga punya usaha ya, amin. catering ya. Iya, usaha catering. Setiap pagi, Nah, itu repot banget ya, iya. catering. Saya lebih banyak di jalan. Hmm. Kak Harmi juga kerja di kantoran ya, jelas sibuk banget ya. Sibuk di kantor ya, Kak. Ya lumayan, lumayan Kak. Tapi waktu bisa diatur-atur lah. Biasanya kalau PNS kan jamnya jam pagi sampai sore itu full ya, Kak ya. Iya, ada Iya. kadang lebih kalau saya lebih banyak di lapangan sih Kak. Iya. Oke, luar biasa. Anak saya pulang, jadi saya harus menyambutnya sebentar. Kadang dia marah. Kenapa Bunda kerja terus ya? Aku pulang nggak disambut. Jadi saya nyambut sebentar, biar happy dulu. Ya udah mulai ya tenang. Saya tinggal lagi gitu. Thank you. Udah cerita-cerita nih tadi kayaknya ya. Saya mendengar sedikit. Sedikit-sedikit. Hoi, seru sekali, Kayaknya Masya butuh Allah. waktu lebih banyak lagi nih Iya berinteraksi ya, sama teman-teman. Itu, Kak Syifa itu benar-benar. Kak Harmin tanya ini akun. Gimana? Saya bilang, saya Oh, cuma punya akun Facebook Pro. Oh siapa? Kak Diana yang punya Facebook Pro. Facebook Kak ada, Ajira. Oh IG Kak ada, Ejira. TikTok Kak ada. Diana tanya, minta apa akun. Hmm, Saya bilang, saya cuma ada akun FB Pro. Iya, Artinya kali aja TikTok. bisa mampir. Nanti kan untuk saling menyemangati gitu. Iya benar banget. Benar-benar. Bener Oh, Iya. banget ya, karena itu yang paling penting sih, saling menyemangati satu sama lain. Kita ketemu, kita ngobrol. Jadi nggak terlalu ini ya keluar dari tema ya. Kadang kita kan kalau ketemu sama orang ngobrol apa akhirnya toksik, kita agak sebel nggak sih? Kita butuh semangat malah dapetin curhat yang melemahkan gitu. Ya iya walaupun betul. hidup ada kalanya begitu, tapi artinya Mm-mm. tetap dilihat mana yang harus dicurhatkan, mana yang itu untuk internal lah ya. Jadi nggak perlu diumbar-umbar banget. By the way, Kak Ajira hanya punya Facebook Pro bukannya main TikTok juga ya? Kan lihat saya di TikTok. Itu gimana tuh? Ada, ada pakai akun TikTok ini siapa? Suami. Oh, begitu. Hmm. Ya, ya, ya. Soalnya ada teman-teman saya yang masih anti TikTok. Ih, ngapain sih bikin TikTok? Mereka masih melihat bahwa TikTok adalah tempat joget-joget doang. Ya, Iya jadi betul. saya pikir saya nggak perlu mengedukasi karena itu masih prinsip buat mereka karena tidak tahu. Diedukasi pun masih tetap ilfil sama TikTok. Jadi buat apa saya mengedukasi juga? Oh ya udah, kalau saya mau udah main gitu. Ih, ngapain sih Mbak Syifa main TikTok? Nggak apa-apa, saya bilang aja nggak apa-apa gitu. Karena mereka nggak suka dengan TikTok ya. Ada yang masih anti banget. Oke, kita ke Kakak Harmin ya. Siap teman-teman untuk mendengarkan peserta atau penampil terakhir kita di hari Iya. ini. Oke, saya pasang timer dulu. Hitungan ketiga dimulai ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Waalaikumsalam. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semoga teman-teman semua hari ini sehat ya. Hmm. Ya, Amin, amin, baik. amin. Perkenalkan sekali lagi nama saya Harmin. Saya adalah ASN yang berasal dari Kabupaten Kolaka. Izinkan saya berbagi refleksi perjalanan mentoring di kelas Bicara Shifa. Baik, saya ceritakan dulu dari awal bagaimana saya akhirnya bergabung di kelas ini ya. Jadi saya seperti pada teman-teman pengalamannya semua hampir sama bahwa pertama kali tahu tentang kelas Bicara Shifa itu lewat TikTok. Tapi sebetulnya dari dulu saya itu ingin sekali belajar public speaking, tapi belum menemukan ruang belajar yang pas ya. Nah, saat melihat live Kak Shifa dengan gaya bicara yang menarik,
saya langsung tertarik dan akhirnya memutuskan untuk daftar di kelas bicara Syifa. Dan ternyata betul banyak hal baru yang saya dapatkan. Seperti di awal kita diberi kesempatan untuk perkenalan pada sesi pertama ya, dan diberi motivasi oleh Kak Syifa. Dan saya ingat betul karena ini yang berkesan bahwa Kak Syifa itu memberikan semacam studi kasus ya, kasus bahwa eh, praktek-praktek bully itu tidak dibenarkan dalam bentuk apapun. Namun tanpa kita sadari bahwa kita sendiri pernah membuli diri kita. Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk pikiran bahwa kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa public speaking misalnya. Kita tidak mampu ini dan itu. Dan ini ternyata adalah sesuatu anggapan yang tidak adil buat diri kita, ya. Lalu pada sesi selanjutnya kita atau Kak Syifa itu eh, mengajarkan bagaimana mengolah suara agar lebih mantap, lebih hidup, melatih teknik pernapasan diafragma, ya, dan melatih bahasa tubuh agar bisa memperkuat apa yang kita sampaikan. Nah, kita juga diajarkan tentang storytelling dengan menyusun cerita, membuat struktur pembicaraan kita agar tersusun, serta bagaimana cara berimprovisasi dalam menyampaikan suatu informasi. Dan yang saya ingat pada sesi terakhir, kita belajar dan praktek teknik gaya bicara formal, semi formal, dan gaya bicara santai. Tujuannya apa, teman-teman? Agar kita mampu menyesuaikan gaya bicara kita untuk situasi yang berbeda, ya. Dan selanjutnya, perubahan terbesar apa yang saya rasakan? Jawabannya adalah percaya diri, teman-teman, ya. Saya mulai percaya diri di setiap kali misalnya dalam pertemuan di kantor, rapat di kantor, apalagi tugas dan fungsi saya di organisasi adalah lebih banyak melakukan tugas edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, di kepala saya ini sudah tertanam nih pola dalam berkomunikasi, yaitu pembukaan, isi, kesimpulan atau penutup. Nah, itu yang menjadi modal saya membangun kepercayaan diri saya dalam menyampaikan sesuatu agar audiens itu tertarik kepada kita. Karena kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu itu pendengar kita acu tak acu. Mungkin karena ya salah satunya tadi itu tidak terstruktur apa yang kita sampaikan. Nah, dengan mengikuti kelas bicara Syifa itu saya akhirnya punya modal bahwa apapun yang saya sampaikan itu ada struktur, tidak keluar dari substansi yang seharusnya yang saya sampaikan. Nah, teman-teman, 7 sesi di kelas bicara Syifa itu telah memberikan saya ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Untuk itu, saya memberikan ucapan terima kasih banyak kepada Kak Syifa, kepada teman-teman semua yang ada di kelas bicara Syifa ini. Walaupun kita bertemu lewat Zoom, tapi pembelajaran ini meninggalkan pesan dan pengalaman yang sangat mendalam. Untuk itu saya mohon maaf jika ada sikap maupun ucapan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga komunikasi kita terus berjalan di grup WhatsApp ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Standing applause buat Kakak Harmin. Yeay. Kita muternya ke Kakak Anastasia ya. Coba Kak Anastasia, boleh dong kasih feedbacknya sedikit buat Kakak Harmin. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat Kak Harmin. Kalau harus dibandingkan jelas balik dari pertemuan pertama sampai sekarang tentu perubahannya itu sangat signifikan. Mulai dari artikulasi, kemudian ya Kak Harmin juga mengikuti kiat-kiat yang diberikan oleh Kak Syifa,
seperti pola-pola apa saja yang diperlukan dalam public speaking. Apalagi ya, Kak, Kak Harmin, menurut saya sudah suaranya juga udah jelas, kemudian intonasinya juga udah pas. Selamat buat Kak Harmin sih. Oke, terima kasih Kak Anastasia. Ya, Masya Allah ya. Sekali lagi selamat betul buat Kak Harmin dan buat semuanya juga karena Kak Harmin menjadi penampil terakhir yang mampu juga menutup acara hari ini dengan energi yang powerful juga ya. Penampilan demi penampilan. Kayak sempet Kak Harmin beberapa kali absen nggak sih waktu itu karena kondisi Enggak kerja? absen, ya enggak absen sih Kak, lebih ke menyimak saja. Oh ya, Ya, agak-agak sibuk gitu lah ya intinya. betul betul di Mhm. dua kali pertemuan. Oke ya, di situ sebenarnya saya agak was-was dan cukup khawatir ketika karena dari batch 1 sampai batch 8 itu banyak juga teman-teman kita yang sembari bekerja dan saya berpikir ya Allah mudahkan dong walaupun sambil kerja mereka bisa tetap belajar gitu karena saya agak takut mereka nggak bisa ngebagi proses belajar dengan pekerjaannya yang akhirnya ya udahlah yang penting ikut udah daftar gitu. Saya khawatir di situ. Pas di materi-materi inti lagi Kak waktu itu ya. Nah, itu ya. Jadi, tapi alhamdulillah gitu. Saya ngelihat dari penampilan ke penampilan, melihat Kak Harmin sebenarnya secara vokal memang sudah jauh, sudah secara basic tuh ada apa ya? Udah kritis lah, udah bisa bagaimana improve-nya itu menempatkan improvisasinya tuh tepat ketika di praktek kedua, ketiga dan selanjutnya sampai di hari ini gitu. Karena mungkin ya itu sudah apalagi pekerjaannya kan mengedukasi ya. Artinya lumayan sering untuk berbicara di depan umum, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus melakukan improve. Jadi kayak udah ada basic yang enak gitu untuk melanjutkan bagaimana memperbaiki mungkin ada yang keliru, oke kita uh, tambahi di sini di sini di sini gitu. Sehingga dalam melakukan proses bicaranya udah lancar, udah ngalir ya kan. Ditambah dengan vokalnya yang sebenarnya sudah power sekali ya, udah bisa mengeluarkan power dari dalam melalui pernafasannya, ini udah kebentuk. Itu akan jauh lebih enak nantinya ketika tambah sering ngomong, suaranya itu akan semakin cepat terbentuk lagi. Ya karena kita secara basic udah ada, kegiatannya sering ngomong itu mau nggak mau suara kita kayak membulet membantu secara otomatis tuh kayak memperbaiki sendiri lah tanpa harus mungkin yang latihan secara sengaja mungkin tiap hari jadi latihan yang secara sengajanya lebih ke pemanasan tapi kalau untuk cerita 1 menitnya kan udah langsung ya mengedukasi ke audiens gitu jadi jangan lupa untuk pemanasan dan lain-lain ketika mau tampil. Dan kali ini ya bagian isi dulu nih. Opening, isi, dan closingnya udah bagus. Terus juga dalam penyampaiannya ya sangat runut sekali dengan artikulasi yang sangat clear. Jadi dapat poin to poinnya dapat ya. Di durasinya sebenarnya nyampe di 5 menit ya kan. Cuman tadi ada di bagian closing, wah oke lah karena Kak Harmin terakhir jadi saya nggak stop. Di 5 menit 7 detik lah masih aman ya. 7 detik doang ya. Terus suara intonasi tadi sudah, suaranya sudah powerful, udah keluar dari diafragmanya, dilatih terus. Tapi saya percaya kalau teman-teman udah punya kesibukan ngomong, itu udah ngalir aja, tinggal oh iya, aku kemarin dapat materi ini, aku praktekin gitu. Oh iya, kemarin ada yang kurang di bagian di sini, aku praktekin jadi langsung gitu. Learning by doing-nya tuh udah langsung setiap hari dilakukan. Bahasa tubuhnya kita mainkan di setengah badan ya, di area ekspresinya sudah main, interaksi dengan audiensnya sudah terbangun sangat baik. Jadi, secara keseluruhan, penampilan Kak Harmin hari ini sangat powerful. Materi teknik sudah diterapkan dengan baik. Tinggal lanjutkan proses edukasinya dalam kegiatan Kak Harmin. Ketika nanti ada kendala, mungkin bisa jadi akan menemukan kasus-kasus baru. Kayak tiba-tiba, aku tadi bingung nih karena aku mengedukasi, dapat pertanyaan yang sulit. Nah, itu tugasnya. Berarti kita harus nambah knowledge lagi, ya kan? Mungkin dengan
cari informasi lagi nantinya kita jadi jauh lebih prepare ketika mau ada acara yang sifatnya bisa jadi mengedukasi dengan presentasi di tempat-tempat yang kita tak terduga gitu ya. Itu PR-nya di situ untuk ningkatin skill kita. Sama kayak saya ketika dulu nge-MC gitu. Nge-MC di acara radio kampus mah udah biasa karena audiensnya saya udah tahu anak-anak mahasiswa ya kan yang saya udah ngerti gayanya seperti apa. Tapi tiba-tiba saya diminta nge-MC untuk opening grand produk gitu, opening suatu produk baru. Nah, itu otomatis kan saya harus cari cara berlatihnya harus bagaimana. Itu jangan dilupakan. Ya, Kak Harmin. Thank you banget hari ini penampilannya udah bagus sekali ya. Dilanjutkan, dibagikan ilmunya. Mungkin ada teman-teman Kak Harmin sesama ASN yang mungkin merasa malu-malu, merasa tidak pede ya. Bukan karena Anda tidak mampu. Anda mau nggak belajar? Saya ajarin. Begitu. Bisa jadi menjadi hal yang sangat mudah untuk diceritakan karena Kak Harmin baru ibaratnya menjalaninya. Dan problemnya juga sudah dialami oleh Kak Harmin ketika tampil aku mengalami problem apa gini loh caranya gitu. Ya, mudah-mudahan bisa banyak membantu dan bermanfaat dengan ilmu yang baru kita pelajari ya. Thank you teman-teman semuanya. Aduh lega ya, udah selesai. Masya Allah, tabarakallah. Satu lagi ya, kayaknya teman-teman dari tadi juga nggak ada yang cerita dengan AE-AE ya. Berarti udah lolos tuh ya kan. Udah level public speakingnya udah naik lagi teman-teman. Karena AE-AE-nya bener-bener kayak Zong tadi sih. Saya nggak nyinggung ini karena memang nggak ada yang AE-AE. Jadi lancar jaya ya, tinggal improvisasinya dikembangkan dan bagaimana ketika tidak pede jangan lupa untuk tetap rileks. Masya Allah sekali lagi terima kasih banget nih teman-teman. Kak Anastasia, Kak Harmin, Kak Diana, Kak Ajira kemana nih? Wah jemput kayaknya ya, lagi ngedrive. Oke, Oh, ada keren. yang mau didiskusikan? Mumpung kita masih bareng-bareng, ada yang pengen ditanyakan. Oke, sembari menunggu teman-teman ini ya. Kebetulan Kak Harmin juga udah ini udah apa order ya berkaitan dengan workbook yang baru aja launching kemarin. Ini workbook ini sebenarnya kayak buku kerja atau buku latihan public speaking yang saya bikin tuh per hari harus latihan apa. Lebih ke langsung teknik di situ dengan contoh-contohnya, lalu setiap harinya harus berlatih seperti apa. Nah, ini ada 30 hari latihan praktek public speaking dengan cara-cara yang sangat super simple. Nah, dengan kasus-kasus yang artinya contohnya langsung dikasih gitu. Nanti mungkin ketika teman-teman berminat gitu ya, silakan bisa juga itu digunakan untuk tahapan lanjutan berlatih. Karena kita tuh kadang-kadang suka ngawang ya, karena kita nggak ngerti juga gambarannya seperti apa. Sehingga kadang-kadang tetap kita butuh dipandu. Ketika saya awal-awal banget belajar public speaking, itu saya bener-bener mencari sosok ya. Karena kebetulan saya di radio tuh saya suka mepet orang-orang di produksi, terus juga senior-senior saya. Cuman sekedar ingin bertanya, gimana sih bisa siaran kayak gitu? Kok bisa diajarin? Alhamdulillah saya bertemu orang-orang yang nggak pelit, ya kan? Padahal mereka ya orang-orang sibuk, tapi karena relasi ya kan, kita juga enak ngobrolnya diberikan. Artinya teman-teman jangan pernah malu untuk ketika kita tidak tahu ilmunya, ternyata ada mungkin di sekitar Anda yang bisa kita tempat untuk mencari dan bertanya. Tanyakanlah gitu. Jangan pernah gengsi, nanya sama dia gitu ya. Kadang kan ada perasaan kayak gitu kan. Nah, jadi ini workbook yang baru saya launching. Teman-teman jika memang berminat silahkan bisa masuk ke bio TikTok saya. Di situ ada link.id. Ya, saya jualannya apa saya taruhnya bukan di TikTok Shop karena ini kan produk digital ya kan. Jadi saya pakainya Linkit. Nah, ini teman-teman saya mau info Linkit ya. Saya bukan di endorse sama Linkit, tapi saya lihat Linkit nih bagus buat teman-teman juga yang nantinya mungkin Kak Diana nih. Kak Diana kan jualan produk-produk gitu ya. Berarti akan jadi afiliator. Nanti semisal mau bikin produk digital, bagaimana menjadi seorang afiliator, emak-emak sukses dari rumah gitu ya. Kak Diana suka nulis-nulis tuh. Nah, nanti bisa dijual produk-produk digital ini lewat Linkit itu. Karena saya ngelihat banyak komunitas ibu-ibu yang dimudahkan dengan itu. Makanya saya juga baru coba. Ternyata bagus juga tuh kayaknya Linkit. Itu
produk lokal ya, katanya orang Indonesia yang punya gitu. Walaupun masih simple, tapi kayaknya bisa dicoba untuk tools kita yang emak-emak yang tidak tahu dengan website dan itu kan mini website ya sebenarnya saya lihat. Jadi kayaknya oke juga gitu buat teman-teman pengen goalnya adalah dari public speaking bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, mungkin itu bisa juga untuk tools tambahan teman-teman untuk nantinya next untuk jualan mungkin ya produk digital tapi bukan produk-produk yang real produk tapi produk digital berupa e-book, video course atau yang lainnya gitu. Gitu ya teman-teman. Semangat terus. Iya, Luar Kak Syifa, biasa. boleh tanya Mm. Oh sesuatu? iya, boleh silakan Kak Harmin. Saya Iya, tunggu dari karena tadi ini nih. karena ini pertemuan terakhir, saya ingin apa namanya ini menyampaikan kendala Hmm, saya sebetulnya Kak Syifa. Itu kadang-kadang tiba-tiba misalnya dalam berbicara itu ngeblank. hmm, Nah, hmm, pada saat ngeblank itu muncul kepanikan. Pada hmm, saat panik, nah buyar tuh apa yang saya mau sampaikan begitu. hmm, Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti ini, sepertinya tips-tipsnya apa sih Kak Syifa? hmm. Karena itu tadi mengatasi kepanikan ketika blank takut, waduh gimana nih nah pada saat kepanikan itu hancur buyar nih apa nih materinya nih Oke. gitu Kak. Hmm. Tapi masih ketika kondisi seperti itu, pada akhirnya masih bisa menyelesaikan proses public speaking nggak? Atau lari dari kenyataan? Masih malu juga kan Kak Syifa kalau harus lari dari kenyataan. Oke, Tapi artinya, setidaknya paling mhm. paling diselingi dengan apa candaan mungkin Aha, oke, untuk mengelabui bahwa ini saya panik nih, candaan mungkin atau apa Mhm. mau untuk membangun kembali ini energi Energinya gitu ya. Kak. Iya. Oke, saya mau tanya lagi ke Kak Harmin ya. Kan tadi mengalami itu secara tiba-tiba gitu ya, ngeblank, ngeblur Mm-mm. segala macam. Itu lebih ke materi atau memang ada faktor eksternal yang membuat Anda jadi ngeblank? Eh, Biasanya kalau ini lebih mungkin apa namanya situasi tiba-tiba ada Mhm, apa gitu mhm, kejadian mhm, atau tiba-tiba sesuatu yang di luar prediksi saya mhm. gitu. Nah, itu bisa ya biasanya pemicu. Karena kalau Oke. di materi sebetulnya saya kan sudah mempersiapkan misalnya, Mhm, mhm, tetapi mhm. kondisi-kondisi yang terjadi di ruangan misalnya di luar Mhm. prediksi saya tiba-tiba ada peserta misalnya atau apa gitu. Nah, itu Oke. atau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan nih di luar ekspektasi saya, di luar dari materi misalnya. Mhm, Nah, mhm. menghubungkan materi saya ke sana itu kadang-kadang butuh kekuatan dulu di blank Iya, kayak iya, gitu iya. lah. Betul Iya. banget. Ya, ini memang kita harus telusuri dan coba kita urai kasus per kasus ya, karena kita nggak bisa menyamakan bagaimana mengatasi grogi secara umumnya. Kalau secara umum, tentu materi yang saya berikan teknik ini bisa dicoba gitu, kayak bagaimana kita atur nafas, relax gitu. Nah, tadi kenapa saya tanya, gimana? Apakah itu faktor eksternal dari orang yang buat Anda grogi atau memang tiba-tiba ngeblank karena materinya nggak menguasai gitu? Tapi lebih kepada eksternal ya. Ya, ini sebagai referensi. Mungkin saya pengen cerita dulu gitu. Karena memang kasus per kasus tuh akan membuat beda bagaimana kita mengatasi gugupnya. Yang pada intinya adalah relax. Itu kan bagaimana kita mencari cara ya. Ketika contoh kasus saya nge-MC deh. Nge-MC kita udah persiapan dari malam latihan, ya kan? Kita udah nyebutin nih acaranya apa, terus juga udah present bagaimana apa acaranya akan berlangsung, alurnya seperti apa. Tapi tiba-tiba di situ terjadi gugup yang karena muncul begitu aja. Bisa jadi karena faktor eksternal yang ngebuat kita jadi kayak ngedown penonton yang terlalu riuh gitu ya, sehingga akhirnya kita juga ngedown dengan, aduh kok banyak banget orang gitu ya, aduh itu akan pengaruh banget munculin ke diri kita untuk tiba-tiba kayak, gue udah persiapan nih semalam, tapi ternyata jadi babeb babeb gitu, karena ngelihat seantusias atau serame itu gitu. Dan ketika seperti itu, apa yang harus dilakukan? Tentu saya terus mencari cara, Kak Harmin. Ketika kasus per kasus tidak bisa kita samakan, saya di situ mencari cara. Gimana ya gitu. Aduh,
Tapi mau nggak mau kan saya harus hadapi, nggak mungkin lari dari kenyataan, ya kan itu tadi. Akhirnya saya mencoba menghadapi untuk tetap dengan menenangkan diri, rileks tadi itu, tapi dengan terus berjalan nih improvisasinya. Kira-kira saya harus gimana untuk jauh lebih tenang? Karena nafas saja ternyata saya nggak cukup. Biasanya saya cari cara untuk akhirnya ngobrol dulu sama orang-orang di sekitar. Itu salah satu contoh ya, untuk membuat kita rileks. Terus contoh lain lagi ketika tiba-tiba nge-MC, saya sudah pernah cerita, tiba-tiba salah mengucapkan jabatan dan lain-lain. Ya itu kan orang nyorakin kita, akhirnya dari eksternal membuat internal kita juga jadi kacau balau gitu. Nah, akhirnya di situ saya cari cara lagi gitu. Dari rileks nggak cukup, gimana nih? Aduh, asli grogi banget itu. Hancur-hancur deh saya ibaratnya ya. Karena kalau udah ngomongin grogi itu bisa saat itu juga kita hancur, tapi saat itu juga kita bisa memberikan keajaiban untuk diri kita untuk melakukan yang terbaik, yang akhirnya kita bisa lepas dari grogi itu dan melalui dengan lega. Ya akhirnya saya mencari cara, saya harus membuat kosakata untuk bagaimana saya bisa pelan-pelan menormalisasi apa ya, merilis gitu lah ya, merilis diri saya untuk kembali rileks. Akhirnya saya menemukan kata-kata itu kan nggak ada di teks. Baik, kami ucapkan mohon untuk tenang. Sekali lagi kami ucapkan untuk tenang. Kadang ada terbata-bata kayak gitu, and then kita mulai lagi. Mohon maaf, itu harus kita lalui gitu. Walaupun terbata-bata dan saya nggak tahu mungkin ada orang yang nggak paham juga kalau kita grogi. Tapi ternyata ada yang lihat kita, enggak kok Kak, kamu nggak kelihatan grogi tadi gitu. Nah, maksud saya ketika Kak Harmin merasakan seperti itu ya, apa yang harus dilakukan? Memang penting banget ya kita menguasai nafas kita. Itu sudah wajib. Sudah harus di luar kepala. Tidak ada lagi pengingat dari orang lain kecuali diri kita ketika lagi buyar sebuyar-buyarnya. Relax. Kasih jeda ke tubuh kita untuk tenang. Tahan dulu. Dan tadi Kak Harmin bilang sudah melakukan improve dengan ya coba cari. Itu sudah tepat seperti itu. Karena buyar kalau sudah terlanjur buyar, kita nggak bisa balikin lagi untuk sempurna. Ya, kita cuma tinggal cari cara untuk bagaimana melanjutkan kebuyaran ini menjadi apa sesuatu yang normal, tapi kita harus mengemasnya dengan baik. Jangan sampai gara-gara kebuyaran ini sampai akhir kita pertahankan, akhirnya grogi, nggak maksimal. Ah ya udahlah, tadi udah salah, udahlah gitu. Tugas kita cuma satu. Ketika terjadi seperti itu, udah kita coba untuk evaluasi iya, tapi biarkan itu satu doang, selebihnya kita lanjutkan ya dengan ingatan dan teknik yang kita punya. Kita tutupi, kita tambal sulam lagi gitu. Jadi ketika ditanya gimana cara mengatasi itu, ya, saya selalu bilang cuma satu, relax. Relax untuk membuat kamu fokus untuk selanjutnya agar tidak terjadi yang lebih parah lagi. Itu. Yang udah terjadi biarkan. Kita udah nggak bisa benerin soalnya, ya kan? Ketika itu sudah terjadi. Tapi di next penampilan kita bisa benerin, ya kan? Dari pengalaman itu jam terbang kita naik, kita akan semakin tahu dan semakin waspada. Ketika kita tampil udah mulai grogi, diam dulu lah. Jangan dihajar habis-habisan. Karena itu akan memberikan peluang lebih besar untuk buyar dan grogi lagi. Begitupun ketika kasusnya kayak Kak Diana. Tiba-tiba ngeblank, pengennya ketawa nunduk. Mending tahan dulu diem. Itu adalah cara paling elegan untuk membangun kata-kata selanjutnya. Ya, karena kita sedang tampil di depan umum, sedang menyampaikan informasi dan pesan, tidak bisa kita menjadi orang biasa seperti penonton. Tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Bagaimana ketika saya grogi? Ya udah tadi udah terjadi. Selanjutnya, relax, tenangkan pikiran, jeda dulu. Kalau memang itu menyampaikan materi, lanjutkan ke materi yang sudah jelas ada presentasinya. Jangan banyak improvisasi dulu, lanjutkan dulu ke materi. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya tadi ada sedikit kekeliruan. Kita lanjutkan dulu ya ke presentasi berikutnya. Ini ada materi begini bla bla bla. Nanti improve lagi. Gitu. Kita harus tahu, kita harus coba untuk apa ya, memberikan disiplin ke dalam diri kita. Karena kadang tuh kita pengennya ngomong terus, udah jelas-jelas ngeblur loh, salah loh, grogi loh.
Kok dilanjut terus sih? Akhirnya bulet, ngeblunder. Bikin kayak semacam, apa tuh? Apa ya? Bola api sendiri gitu. Dan saya pernah, ini sampai detik ini saya masih ingat. Waktu itu saya nge-MC acaranya Dian Sastrowardoyo di acara LSM. Kebetulan LSM ini kerjasama kan dengan beberapa artis. Waktu itu masih ada Luna Maya dengan Barack Obama ya kan. Pas belum nikah sama si Syahrono itu, Syahrini ya. Eh, ada apa namanya? Ada Dian Sastro. Karena saya udah pernah ketemu dengan Dian Sastro sebelumnya, kebetulan karena saya PR dari LSM itu. Jadi kerjaan PR tuh sering ketemu dengan para sponsor. Salah satunya Dian Sastro ke Jakarta ketemu, and then saya nge-MC di acara di Jogja. Saya merasa begitu bodoh dan tolol sekali waktu itu karena prolog saya untuk mensounding si Dian Sastro ini aneh, bin lucu, bin wagu bahasa Jawanya. Yang ngebuat saya waktu itu sebenarnya udah ngegrogi grogi banget, gugup banget. Kok aku ngomong gitu ya? Karena saya ngelihat raut muka Dian Sastro udah aneh ke saya. Nih MC ngomong apa sih? Gitu loh. Saya udah ngerasa, tapi apa yang harus saya lakukan? Apakah saya bertahan dengan grogi itu? Saya langsung colek duet MC saya. Lu yang ngomong deh. Maksudnya biar saya rilis dulu dengan aku lagi grogi banget nih. Sampai detik ini saya masih inget. Saya merasa bodoh banget saat itu, tolol banget ngomong kayak gitu. Bikin Dian Sastro itu kayak aneh ngeliat saya, kok MC ini ngomong apa sih? Gitu loh. Padahal niatnya saya improvisasi, tapi karena tiba-tiba saya ngomong begitu aja, namanya improvisasi kan kadang otak kita keluar begitu aja, ya kan? Kita nggak bisa kontrol. Itu sampai detik ini saya masih ingat dan trauma jadiin itu pembelajaran. Berarti kalau mau sounding sesuatu, tolong diingat baik-baik kata-katanya. Ketika sudah terjadi, sudah. Poin utama yang paling penting udah relax, nafas itu paling utama. And then selanjutnya ya, evaluasi harus dicatat. Saya selalu lakukan itu. Kemarin saya begini-begini. Agar saya ingat. Dan selanjutnya, latihan diperketat. Maksudnya apa? Ditambah. Ketika kita udah tahu, tiap hari kita pekerjaan yang ngomong. Saya masih ingat pembelajaran dari ayah saya. Ayah saya itu kan pendakwah ya, almarhum. Ketika beliau diminta untuk berdakwah di tempat-tempat, mau itu tempat kecil apa, itu malam harinya, buku ayah saya kan selemari gede. Dikeluarin buku-buku sama ayah saya, dijejerin. Ayah saya di situ latihan ngomong sendiri, saya cuma ngintip bapak saya lagi ngapain sih. Jadi beliau latihan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala-ala Zainuddin MZ. Bapak saya ngefan banget dengan Zainuddin MZ, jadi gayanya bapak saya nggak pernah ngelihat naskah kalau lagi tampil. Karena latihannya semaksimal itu. Setiap salah beliau berlatih, setiap salah beliau berlatih, dan ternyata itu diserap oleh saya. Ketika waktu itu saya merasa tidak jago ngomong, tapi ketika sekarang saya dapat kesempatan ngomong, sekecil apapun acara itu, saya berlatih. Jadi ketika Kak Harmin hari ini pekerjaannya apa, mau naik melesat lebih baik lagi, jangan lupa untuk berlatih. Dan evaluasi yang terjadi kemarin kesalahan dijadikan catatan untuk tidak terjadi lagi saat itu. Jadi pertanyaan apa jawabannya sesimpel itu, relax nafas, tapi kasus per kasusnya harus dipelajari agar kita terus bisa improvisasi dan ngasih tahu sama diri kita, kontrol sama diri kita sendiri, biar kita nggak terjadi kayak gitu nanti gimana nih? Gitu. Itu sih, Kak Harmin ya. Mudah-mudahan bisa Kasih membantu kasih ya. Pak. Saya harus Iya. memberikan story ini karena ketika ditanya, karena banyak banget pertanyaan yang sama, gimana sih Kak mengatasi grogi gini 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 gini. Ketika di live, saya nggak bisa jawab selain relax, nafas. Tapi kan ya karena ini kelasnya spesial, teman-teman ikut di kelas ini, saya perlu memberikan story untuk menguatkan itu. Biar teman-teman bisa dapat insight yang benar-benar gitu. Bahwa grogi itu bahkan sampai detik ini, profesional public speaker yang sudah pro, itu masih melekat, masih ada groginya gitu. Ya kan? Tapi nanti Kak Harmin akan ngerasain sendiri. Grogi itu akan jadi sahabat kita. It's okay salah. It's okay agak sedikit aneh. Itu. Tapi kalau kita masih di titik problem, grogi itu adalah musuh besar, ya, ini perlu kita tingkatin level percaya diri kita. Karena
itu akan terus ada gitu, ya kan? Jadi itu akan terus ada. Tapi pengelolaan kita yang naik level, bisa aja lu ngomong, bisa mempolitisasi cara ngomongnya, bisa apa ya bahasa politik. Saya suka ngobrol sama kakak saya, beliau orang senang banget ngomongin politik, tapi dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kadang-kadang saya kayak ngomong sama kakak nih kadang-kadang tuh ngalor ngidulnya tuh saya udah tahu ujungnya apa. Karena beliau pandai gitu. Terus membolak-balikan fakta dan kayak muter-muternya tuh tetap ngalir aja gitu. Tapi karena saya udah ngerti gayanya ngomong begitu, kadang antara percaya dan nggak percaya gitu. Mungkin kalau orang baru kenal kayak trust banget gitu. Tapi saya udah ngerti gayanya beliau. Iya, bilangnya ada duit, tapi ujung-ujungnya juga nggak ngebayarin gitu loh. Contoh kecil gitu maksudnya ya. Artinya, artinya kita paham bahwa cara bicara orang bisa kita pelajari loh. Ya, dari sini juga public speaking ini mengajarkan kita untuk itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan ya dengan contoh-contoh karena saya kayaknya lebih dapat gitu insight-nya ketika dicontohin. Ketika ada kasus apa, kita contohkan, itu akan lebih masuk. Harapannya begitu. Gitu Kak Harmin, Siap, Kak Syifa. semangat Terima ya. kasih. Kita harus berdamai dengan grogi itu. Dan kita harus menyambut bahwa mereka ada dalam diri kita. Tinggal kita PDKT sama merekanya tuh yang pelan-pelan gitu. Bersahabat sama mereka. Jadi ya wes lah, grogi salah. Terus kenapa kalau aku salah gitu? Hey grogi, kamu tetap di diriku nggak apa-apa. Nggak akan bikin aku hancur kok, ibaratnya gitu loh. Nggak akan bikin aku lari kok ketika aku lagi presentasi. Atau mungkin ada orang yang nyinyirin, ya udah. Kepala orang banyak, mereka berhak untuk menilai saya bagus atau tidaknya. Tapi kita tetap kuat dengan pendirian bahwa ketika itu ternyata sudah melekat dan baik, ya kita lanjutkan. Kalau ada evaluasi dari orang yang, oh ternyata ada 5 orang yang mengevaluasi saya kurang nih, oh berarti itu bagus untuk pertumbuhan saya harus belajar lagi. Jangan juga terlalu saklek ya, tidak menerima komentar orang itu kan tidak mau belajar berarti. Tapi bukan berarti kita selalu mendengarin kata orang, kita harus bijak lah di situ. Itu ya, Kak Sulis, gimana? Masya Allah loh, lama nggak ketemu Kak Sulis ya. Kak Ya, Sulis hari ini, Ini Kak lagi Sulis, nyimak, tapi aman ya. lagi nyimak. Oh lagi menyimak ya, oke. Iya Kak Sulis, hari ini sudah pertemuan terakhir, jadi ini sebenarnya ujian terakhir kan buat teman-teman tampil. Tapi mudah-mudahan ya Kak Sulis, apa yang didapat walaupun tidak bisa hadir setiap harinya, ada yang bisa diambil gitu untuk Kak Sulis nanti kembangkan dalam proses belajar public speaking ini. Dan saya insya Allah tetap membuka gitu teman-teman yang ingin diskusi melalui Japri gitu ya. Ketika ada kasus-kasus apa, bertanya, saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa nulis, saya pakai voice note gitu. Maksudnya kadang-kadang nulis tuh butuh waktu ya. Jadi waktu itu ada Kak siapa tuh, beliau ini saya kasih voice note aja. Jadi diskusi akhirnya kan. Jadi boleh banget gitu ya. Jadi Hmm. teman-teman anggaplah kita sudah jadi apa satu keluarga ya. Tentunya dengan kita tahu kesibukannya masing-masing, tapi jangan jadi baper ketika mungkin ini nggak dibales, baper gitu, jangan ya. Tapi bukan nggak dibales, tapi mungkin belum kayak gitu. Itu aja mungkin teman-teman di kesempatan siang hari ini yang bisa saya berikan. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti mentoring public speaking dari awal sampai akhir. Ada banyak kekurangan pasti ya, dan terima kasih atas evaluasi-evaluasi yang diberikan juga. Boleh teman-teman menuliskan apapun nanti untuk pertumbuhan kelas bicara Syifa ya. Kalau ada yang perlu disampaikan mungkin kurang apa, kan bisa saya jadikan bahan evaluasi gitu ya. Mungkin berkaitan dengan penyampaian materi dan lain-lain kayak gitu. Tapi yang jelas Oh yang ya, perlu Kak, kita, iya gimana, Kitiana? boleh kasih tipnya ya untuk Mhm. saya pribadi karena saya kan pengen jualan online ya gitu ya. Mm-mm. Kan kendalanya walaupun saya udah tahu produknya ini, udah detail nama produknya gitu seperti ya contohnya seperti daster ya. Itu kan udah tahu produknya ini daster apa, terus LD-LD-nya, detail-detailnya itu kadang udah di luar kepala udah saya tahu ya itu. Nanti Hmm. mau cerita,
Tapi tiba-tiba nanti setelah mau ngomong di tengah jalan itu kadang kendalanya itu langsung ngeblank lagi kayak gitu. Mhm. Itu kadang yang bikin saya kadang kesel. Jadi kadang bikin bikin video itu kadang sering gagal terus seperti itu. Jadi Mhm. ya ada tipnya nggak buat saya atau gimana biar tidak tidak Kalau ngeblank gitu. mhm. Kalau untuk larinya ke video, yang jelas naskah harus dipersiapkan. Jadi Kak Diana udah tahu materinya, bikinlah naskahnya ya. Ya. Naskah openingnya, hooknya Hmm. seperti apa, terus juga materi yang mau disampaikan seperti apa. Itu buat bahan latihan. Karena memang kita tuh kadang-kadang kan nggak bisa, maksudnya sering kali nggak bisa untuk menyamakan dari latihan pertama ke latihan yang kedua dengan naskah yang sama ketika kita tidak nulis. Tadi yang pertama ini salah di sini, tapi yang kedua kok jauh lebih error, jauh lebih gagal gitu. Karena kita lupa kalimat yang pertama. Nah, saya seringnya bikin triknya adalah menuliskan dulu. Di Hmm. openingnya aku harus ngomong hook apa. Terus udah tahu materi tadi kan produknya. Carilah referensi kalau memang bingung. Gunakan chat GBT boleh, silahkan. Semisal nih, hook untuk jualan daster. Nah, biar terbangun referensi kata-kata. Karena kadang kita tuh bingung dengan kata-katanya kan. Kita udah tahu Hmm. jualan daster, tapi bingung apa ya hook. Nah, pakai AI itu membantu teman-teman. Ada tuh ya, seorang perempuan, dia itu cuman model Canva sama chat GBT. Terus sama satu lagi apa dia bilang, tapi dia bisa bikin konten dan ada 12 brand yang kerjasama sama beliau. Dia cuma cerita, saya cuma pakai Canva, kadang kalau ngeblank atau bingung ide, saya tanya ke ChatGPT, terus satu aplikasi saya lupa. Ya udah, dia kliennya sama orang luar negeri, 12 brand, karena kerjaannya VA ya, virtual assistant gitu branding apa brand-brand luar negeri gitu. Artinya apa? Di sini memberikan satu informasi buat kita bahwa tools yang ada, yang muncul, yang viral ini itu dimanfaatin. Kita tuh jangan jangan terlalu maksain otak kita kalau tidak tahu referensi yang memang di luar jangkauan kita. Kayak hook tadi, kata-kata yang itu makin muter tuh kadang kita bingung. Aduh, apa ya naskahnya? Saya udah pernah jadi penulis naskah di radio dan TV. Semumet itu. Dulu nggak ada belum nggak ada apa belum ada AI ya. Jadi nggak ada kepikiran untuk cari referensi di situ. Bener-bener murni harus bikin naskah. Ya Allah, puyeng banget Masya Allah itu. Tapi sekarang ya Kak Diana, tips dari saya, kalau memang fokusnya adalah di video yang gagal-gagal terus, oke referensinya catet ya pakai AI. Bikin hook dari situ. Hook untuk jualan daster. Terus bagian isinya harus ngomong apa ya? Tanyain, mereka bisa jawab gitu. Ya kan? Nanti yang harus dilakukan berlatihnya pakai itu aja dulu. Kalau memang bingung, nggak bisa ngafalinnya lama, pakai teleprompter. Nah, ini kan kakak udah tahu teknik ekspresi dan lain-lain. Jadi itu nanti pasti dapet satu video, nggak pakai lama, ya kan? Udah kalau memang berasa maksimal, udah langsung di-share aja di posting. Itu video pertama aku. Coba lihat video kedua, video ketiga. Itu kalau saya apa namanya? Kalau lagi bener-bener nggak mood ya. Sekarang saya lebih seneng nge-live karena cukup lumayan capek memang bikin VT itu. Kita ngomong langsung kayak gini lancar gitu. Kenapa bikin VT sesulit itu? Karena kadang kita terlalu melihat kesempurnaan ya. Maksudnya kayak harus sempurna gitu. Ya karena VT kan memang yang dilihat kan videonya. Kalau nggak sempurna, orang nggak akan ngelihat gitu. Jadi saya bikin VT-nya sekarang jadi seminggu kadang 2 kali. Dulu kan setiap hari ya, tapi lebih sering ke nge-live karena nge-live udah aja ngomong caci sus itu nggak masalah buat saya. Tapi kalau bikin VT itu kadang-kadang butuh mood buat untuk karena gitu harus mikirin naskah dulu kira-kira ide apa gitu. Atau lihat contoh-contoh dari jualan orang Kak Diana itu bisa dijadikan referensi juga untuk bisa nantinya bikin video dengan enak. Saya tunggu video pertamanya ya. Saya pengen lihat Kak Diana coba ya. Jadilah Langsung. pasti. Harus ya. Harus setelah ini harus mulai biar nggak lupa. Makin ditunda, saya khawatir nggak jadi. Jadi setelah ini kalau udah ada rencana teman-teman, ayo dimulai. Oke? Gitu aja Kak Ajira agak ngantuk.
Habis ini ngebaso, oke? Aduh, enak banget ya ngebaso hari ini. Iya, Kak Sulis ya. Ngebaso Iya. sama kopi nih, Kak Diana udah siap kopi nanti sore ya. Oke, baik untuk sementara gitu aja. Kita akhiri dengan foto bersama teman-teman. Yuk, kita Sebelum foto. berakhir mungkin Kak Oh iya, Syifa, ini boleh. izin untuk akses workbooknya. Oke, Nan- Nanti saya bisa dapatkan di mana? Apa nanti di Japri aja? untuk yang workbook atau Iya, yang oke, yang workbook nanti saya japri ya. ah, Yang siap. wabuk nanti saya japri. Oke. Saya agak bertanya-tanya karena ini yang udah hari ini ada beberapa yang beli juga, mereka udah langsung bisa gitu. Saya kasih izin akses. Kok ini Kak Harmin nggak bisa? Saya bertanya-tanya, perlu saya cek dulu nanti ya. Siap, siap Oke, Kak. saya cek dulu nanti saya kabarin ya Kak Harmin ya. Baik. Ya. Oke, kita foto dulu teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, Masya Allah, Tabarakallah. Mau dong teman-teman kata-kata terakhir di kesempatan ini, di pertemuan terakhir, untuk memberikan semangat ke yang lainnya. Ada, silahkan. Pertama mungkin Oke. bisa dikasih kesempatan untuk semua teman-teman karena mumpung pertemuan terakhir ya dari Mhm. saya. Terima kasih banyak, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Kak Syifa untuk semua ilmu yang diberikan. Insya Allah menjadi amal jariah untuk Kak Syifa dan lebih Amin. berkembang lagi ke depannya. Dan buat teman-teman semangat. Eh, Komunikasi kita tidak terputus di sini karena masih ada wadah grup ya. Nanti ditunggu share link media sosialnya biar kita bisa saling mendukung. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau berkata-kata? Oh, Masya Allah. Sudah terwakili katanya sama Kak Harmin. Ya, saya juga mohon maaf ya sekali lagi teman-teman atas kekurangan dan mungkin ada kekeliruan yang tidak disengaja. Intinya kita saling memaafkan agar kita lepas hari ini dan teman-teman memulai hari-hari baru dengan semangat baru yang menggebu-gebu. Ya, saya tunggu story-story teman-teman semua lewat DM mungkin atau lewat Japrian ya, Kak, aku habis gini, ada kendala gini atau saya nggak ada kendala, Kak. Alhamdulillah ya Allah bisa melalui proses yang luar biasa gitu ya. Itu saya tunggu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu di lain waktu. Sampai jumpa. Sedih sebenarnya ya, nggak mau pisah, mau ada kelas ini terus gitu. Tapi ada pertemuan, ada apa namanya perpisahan gitu ya. Oke, saya akhiri. Sekali lagi mohon maaf, teruslah berjuang dan terus peganglah mimpi teman-teman karena selama kita diberikan hidup, kita masih ada ruang untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Kapanpun, dimanapun. Saya Syifa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bapak-bapak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah teman-teman. Semangat Kak wabarakatuh. Ajira. Kak Ajira jangan ngantuk Kak Ajira. Sepertinya nge-lag ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anastasia. Waalaikumsalam. Bye-bye.